yang kita mendapatkan support dari Kominfo, yaitu workshop penulisan rilis media. Dasarnya adalah ketika pelaku UMKM, pelaku wisata dan kuliner di Karanganyar, di Kemuning itu banyak sekali, cuman mereka tidak pernah kita ekspos kegiatannya karena tidak ada yang bisa membuat rilis. Nah, hari ini kita mengadakan itu dari kampus UBSI, dan kita juga menyertakan para dosen juga mahasiswa agar mereka juga belajar bagaimana terjun di masyarakat. Sasaran kami sekali lagi adalah teman-teman UMKM, pelaku usaha, wisata dan kuliner. Sekaligus ini juga untuk mendukung programnya pemerintah, yaitu Smart Village yang sekarang sudah diimplementasikan di Kemuning, untuk mengetahui sistem yang sudah terintegrasi. Selain di Kemuning, di mana lagi mungkin yang akan dibidik untuk proyek? Jadi Kemuning ini adalah proyek dari Kominfo yang pertama dan juga di Pangandaran. Kalau yang dari Kominfo yang ini berhasil, maka nanti akan ditambah 3 lagi. Dan begitu 3 lagi sukses, mungkin akan dilakukan cloning di desa yang lain. Pencapaian target ke depan ada kira-kira berapa bulan atau berapa tahun? 1 tahun ini akan dievaluasi apa keberhasilannya, progresnya, dampaknya terhadap masyarakat apa, terhadap negara apa. Jika nanti memang bagus, maka sekali lagi akan dikloning untuk seluruh Indonesia. Terus untuk tadi kegiatan tadi ada berapa peserta yang mengikuti acara pelatihan penulisan? Target kita 80, karena dengan 80 itu kita perkirakan semua masyarakat itu yang terwakili sudah hadir di situ. Termasuk UMKM? Termasuk semuanya. Sekali lagi kemudian juga yang bisa terakomodasi dari web desa, dari yang dibangun ini, memang kan hanya yang BUMDes, tetapi yang swasta itu tidak ikut terakomodasi. Maka tadi kita mengadakan itu untuk mengakomodir semuanya, baik yang perangkat desa, baik yang BUMDes maupun yang swasta. Harapan kedepannya? Harapan kedepannya yang kita lakukan, teman-teman UMKM dan pelaku wisata yang lainnya itu bisa membuat rilis yang kemudian dikirimkan ke web desa dan juga ke teman-teman media. Dengan demikian maka kegiatan apapun yang ada di sana bisa terekspos dengan baik dan diketahui oleh masyarakat luas. Terima kasih. Kemuning secara menyeluruh. Kebetulan saya ditugaskan dari Kominfo, jangkanya 1 tahun di sini, sehingga nanti ini pas banget praktek bagaimana membuat rilis. Jadi nanti selain rilis juga kita membuat video berita. Nah, langsung saja sekarang, Joko, ini namanya Mbak Joko. Siapa yang pernah baca Penyebar Semangat? Yang sepuh-sepuh biasanya, Mas Geprek pernah baca Penyebar Semangat? Ini orangnya yang nulis. Jadi ini nek mati wis tutup itu. Selain generasi ini mana? Penyebar sekolah. Terus Joyo-Boyo juga. Nah, ini orangnya. Baik, monggo Mbak Joko cerita tentang penulisan berita. Jadi saya kalah sama beliau karena usianya wis tua. Jadi pengalamannya banyak, maksudnya dia juga medianya Loka Bali dan juga Koran Juli. Oke toh. Nah, silakan Mas Joko. Kawilujengan Karahyon Bukikan Merambah Dumateng kita sedaya. Jadi sebelum saya lanjutkan, sebelumnya kita ngujuk puji syukur wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring rahmat dumateng kita sedaya, sehingga injing menika kita saged makembal wonten ing papan Pasar Bathok menika kanthi rahayu wilujeng widodon ing sambikala. Yang terhormat pangarsa Pasar Bathok,
kemudian sedaya pengusaha UMKM, lajeng mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang utama juga di sini ada Pak Dr. Bambang Eka Purnama, beliau selaku utusan dari Dishub.com Info. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, bahwa peran media itu saat sekarang ini sangat penting sekali, baik dari sisi promo ataupun dari sisi informasi. Namun banyak sekali konten-konten atau media yang saat sekarang ini juga tidak jelas juntrungnya atau hoax. Nah, ini sebenarnya menjadi keprihatinan kita semua, khususnya juga adik-adik mahasiswa ini sebagai generasi penerus bangsa. Saya kira nanti ke depan ketika menyajikan informasi sudah sepatutnya diverifikasi faktualisasinya, sehingga apa yang disajikan ke publik nanti bisa menjadi berita yang faktual. Keprihatinan tersebut tidak hanya di media demi kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan, namun di dalam konten-konten YouTube seringkali kita juga melihat beberapa aturan yang sebenarnya tidak bisa ditampilkan di YouTube, tetapi seringkali YouTuber itu membuat konten yang asal-asalan. Nah, ini tentunya patut kita nanti kita perhatikan, sehingga ketika membuat konten menika, termasuk ketika aksi-aksi kekerasan atau hal-hal yang berbau kepada sadisme atau eksploitasi anak itu hendaknya bisa ditiadakan, karena di dalam media itu masuk ke dalam undang-undang yang dilarang oleh undang-undang IT maupun undang-undang tentang karya jurnalistik terkait dengan beberapa informasi UMKM. Ini penting sekali dalam media, karena sebuah produk tidak akan bisa keluar ke dalam sebuah pasar tanpa ada informasi. Oleh karena itu UMKM, karena YouTube itu juga menjadi bagian dari sebuah media informasi. Namun yang terpenting kembali lagi kepada faktualisasi informasi yang disampaikan. Terkait dengan beberapa informasi yang harus disajikan nantinya, tentunya UMKM juga harus mampu membidik atau menyajikan konten-konten. Karena sebuah objek, sebuah berita itu akan ada ketua atau pelaksana. Nah, ini menjadi objek dasar. Nah, di situ tidak hanya ketua dan pelaksana, tetapi kesertaan siapa saja yang ada di dalam itu bisa menjadi sebuah berita. Karena ketika dalam menulis itu seperti orang awal mencintai. Jadi ketika orang mengungkapkan cinta, ketika sudah diterima mengungkapkan cinta, nanti selanjutnya tinggal merunut saja. Menulis itu seperti itu. Karena orang menulis itu yang susah itu biasanya pada saat awal mau menulis. Imajinasinya biasanya butuh di awal. Itu seperti orang mengatakan cinta, tetapi kalau sudah ngomong ya ditompo ya sesuk harus ngalor itu dolan gitu, itu seperti itu. Memang seperti itu. Kemudian ada lagi bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, ini menjadi dasar kenapa sebuah kegiatan itu digelar yang resmi, maka di situ ada narasumber. Narasumber itu sebenarnya tidak perlu panjang-panjang. 5 detik aja tidak apa-apa. Untuk menunjukkan sebagai data bahwa saya ngomong itu narasumber yang berkompeten, bukan Anda. Kalau Anda berarti kan ngarang hoax. Gitu loh. Sehingga yang pertama yang harus dikejar ketika nanti Anda menulis atau membuat video berita, maka dasarnya adalah narasumber. Dasar pertama dapat ya, narasumber. Contoh 5W1H, saya akan mewawancarai, bukan Pak Eko nanti aja. Mas yang tengah.
Nah, menurut saya. Nah, jadi cara wawancaranya gitu. Kalau suatu saat Anda mendapatkan orang sah takon sih, takonnya nanti kayak riuh, takonnya yang wawancara itu, nah Anda takonnya jisnya baru itu lagi wawancara, harus ngerti kabeh. Kenapa? Karena pada saat wawancara yang tidak Anda ketahui ditanyakan sekalian. Nah, nek ditakoni kabeh, ini kene ditakoni apa? Wis kabeh. Gitu berarti kayak orang pacaran beribe itu. Nah, udah ngerti kan takon. Namanya siapa? Rumahnya ngerti dan sebenarnya wis ngerti. Ora takon mana. Iya. Maaf, Mas, namanya siapa? Bambang Diwarwanto. Woi, Bambang, jeneng Bambang edan tenan. Jeneng masaran yang telecek ngendi dia enak ya. Saya juga Bambang. Ikut Bambang sedunia. Enggak, oke. Nah, nama sudah didapat. Kalau misalnya kemudian yang penting kalau berkenan usia. Usia berkenan? Kenal. Oke, berarti Bambang usianya berapa? 48. Oh, Bambang kurung 48, sering gitu kan? Oke, wawancaranya Pak Bambang itu punya usaha apa? Gedok frozen. Gedok frozen. Pak, gedok frozennya itu dimulai dari kapan? 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu, berarti tahun 2019. Bulan apa masih ingat? Agustus. Oke, berarti sudah berapa bulan? 1 tahun lebih kan? Oke, Pak. Kenapa? Di sopo sih ngomong? Demit apa iki ngomong? Ngomong demit muncul iki danyange. Terus jadi langsung online dia, dikirim ke Bali. Karena dia pusatnya di Bali. Yes, aku tak. Itu dari orang tua, Pak. Maksudnya resep. Kalau rasakan beda. Resepnya itu dari orang tua. Karena banyak yang suka, terus ada niat untuk bisnis gitu. Jadi ini bisnis turun-temurun. Enggak, Pak. Dulu enggak jualan. Enggak. Cuman bikin kalau ada yang Tentatif. dikasih, Pesen. ada yang suka gitu loh. Oh. Enggak. Kita kan oleh-oleh gitu, Pak. Oh. Jadi ngasih oleh-oleh atau juga orang sakit atau ketemu saudara. Kok enak lah, ya jualan naik. Tak tukune gitu pertama itu. Jadi Akhirnya berawal dari hanya orang mau pesen seneng, akhirnya kenapa nggak dijual? Gitu ya? itu malah yang dari saudara-saudara itu yang nyuruh gitu, dari teman-teman itu. Mau jualan naik daripada kerenta. Oke. Nah, kita udah dapat itu. Jadi, what, apa, where, di mana, when, kapan, mulai tadi udah dijawab. 1 tahun yang lalu, 1 tahun lebih. Who, siapa? Kurang apa? What, when, where, why, mengapa? Mengapa jualan? Karena tadi itu, karena disuruh teman-teman dimotivasi. Sudah selesai semua. 5W1H. Itu kemudian ditulis di rangkum. Nah, sekarang silahkan saya akan mewawancarai Pak Eko. Mulai nulis. Coba mulai nulis pakai handphone saja. Note, pakai note. Ada kan? Ditulis nanti dirangkum. Pak Eko, sebelumnya nih monggo jenengan cerita tentang teh. Monggo. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bambang dan teman-teman dari jurnalis dari Solo, adik-adik dari KKN AUB, ada juga dari Unisri, terus juga teman-teman pelaku UMKM yang ada di Desa Kemuning. Ini saya sedikit mungkin untuk menceritakan tentang teh nanti dulu, karena ini saya memang ingin bukan hanya teh yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita angkat. Karena apa? Untuk potensi yang ada di Desa Kemuning itu bukan hanya teh saja, dan potensi yang sangat-sangat mendasar dan sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh warga masyarakat di lingkungan yang lain, pelaku-pelaku usaha yang di luar wilayah, itu adalah potensi adalah singkong dengan nama singkong jarak towo. Seperti yang telah di hadapan kita semuanya ini, hampir semua rata-rata olahan dari pertanian yang ada di wilayah Desa Kemuning. Singkong jarak towo ini memang mempunyai ciri khas
ya, ciri khas yang mungkin berbeda dengan wilayah-wilayah yang lain. Dari rasanya, dari apa namanya, teksturnya itu memang beda. Sama-sama dataran tinggi, tapi kemudian mempunyai perbedaan. Dari situlah akhirnya para warga masyarakat yang awalnya singkong jarak tawa itu pada 7 sampai 10 tahun yang lalu, itu yang namanya singkong itu hanya laku paling bol Rp1.000 per kilogram. Entah apapun ya, buh singkong jarak tawa, buh singkong apa, itu di kisaran sekitar Rp1.000 per kilo. Ora jeblas, kadang-kadang dipakai sapi ya. Karena panen yang begitu banyak, yang melimpah, akhirnya gur trimo dipakai yang sapi. Mergone apa nek didol ya payune gur Rp1.000 maksimal. Nah, dari situlah akhirnya para pelaku usaha ini berinovasi. Karena apa? Mungkin dia memberikan sesuatu apa ya, kreasi. Oh ini gur tak kok pohon biasa, gur tak dang tok ngene iki, gur tak cocok iki kok kaya ngene tok, rupane putih bletnya. Akhirnya dikoki gula abang. Lah gula abang ini setelah didang, lah kok dadi blenyek-blenyek ra karo-karuan. Iki kok rupane kok kaya borok. Akhirnya muncul menjadi ndas borok. Mungkin jenengan nanti di sana bisa lihat semuanya. Nah, ini ternyata kreativitas itu semuanya muncul dengan sendirinya. Termasuk dalam karena keterpaksaan. Aku ngopo ya iki, aku nek nyambut gawe glidek terus aku jelek. Ya kan? Walaupun aku sesedino itu bayar 1.000, aku dipaksa wong. Aku dilekon ngangkat iki rono, iki gorono, iki gorono. Tapi kadang-kadang kita punya hati itu kadang-kadang aku ora pengen dhewe wong. Saya pengen nek iso ya aku ki ngangkon wong. Nah, walaupun aku hanya punya omset paling sedina paling 20.000 tekane 50.000. Tapi ada rasa kebanggaan tersendiri bahwa awake dhewe iki iso ngangkon wong. Bangga wong. Sopo iki juragane keduk apa sopo? Oke, Mas Bambang. Juragane ubi ungu siapa? Oh, Mbak Tari. Ya. Nanti akan kita perkenalkan satu persatu. Jadi, nah awake dhewe iki nek iso ya dadi juragan. Ya, harapan saya seperti itu. Nah, ini dawa-dawa dinutut memang ya memang agak panjang ya Pak Pantoni. Karena ini memang konsep kita seperti tadi yang disampaikan, topik kita itu kan dari jurnalistik untuk mengangkat potensi yang ada di Kemuning khususnya. Nanti mudah-mudahan untuk Karanganyar pada umumnya. Nah, potensinya apa? Nah, jenenge area wisata ya mbok dikapakne pun ya tetap seperti itu saja. Contoh saja, Tawamangu dikapak-kapake malah jadi rusak. Nggih mboten? Iki dirubah ngene. Wah, ini kurang ini. Akhirnya tambah gedung. Wah, ini tok villa. Wah, ini kok akhirnya jadi rusak. Terlalu banyak inovasi. Nah, untuk wisata di Kemuning ya harapannya jangan terlalu banyak inovasi. Yang sing diinovasi adalah apa? Pendukungnya. Pendukungnya apa? Bagaimana kita menyediakan pusat oleh-oleh. Oleh-oleh iki yo nek iso yo aja saka luar wilayah. Mosok oleh-oleh yang ada di Kemuning, jane iki sing gawe wong Kemuning, dikulak wong Solo, diparake ning Kemuning meneh. Ada itu ya. Bener. Lah terus awake dhewe iki benere awake dhewe iki jane adol ning Kemuning iki senilai Rp10.000 karena dikulak nyang Solo se. Sing kulak kan mesti lek yo golek bathi. Didol. Dia Rp10.000 diparake nyang Munene dadi 14.000. Lah sing 4.000 itu nyang sapa? Luar dulu. Tapi kalau sebenarnya kita bisa manfaatkan sendiri,
Saya petang ewa akhirnya harusnya ke kita. Harusnya ke kita. Tidak harus ke keluar dulu. Dan yang orang Jawa Barat tuh ya monggo silakan, nilaiku seberapa? Ya 14.000 itu, misalnya seperti itu. Nah inilah makanya akhirnya teman-teman dari pelaku UKM ini bagaimana mengangkat potensi yang ada. Contoh hanya ada juga jamur. Jamur itu di Kemuning juga punya ciri sendiri. Nah, dia juga punya teksturnya kenyal ya, kenyal. Beda dengan wilayah-wilayah yang ke barat. Contoh mungkin Karangpandan ke bawah. Itu beda karena apa? Kondisi geografisnya yang membedakan, suhu yang membedakan. Itu akan berpengaruh kepada hasilnya. Dan mungkin sekarang mulai menuju kepada produk. Seperti produk saya punya produk teh dengan modal hanya 5 juta rupiah, tak gawe mesin, saya mesin gawe dhewe. Wis pokoknya wis sing penting kena. Perkara rupane bentuknya ora perkara sing penting kena. Akhirnya dari mesin itu 5 juta saya bikin alatnya, terus saya beli bahannya 50 kg. Bayang aku wingi dadi tak dol paling 2 dina entek. Bayanganku karena apa? Sing tekon iki wis akeh. Ya kan? Bener, bayangan saya itu mesti 2 dina entek. Soalnya anggere wong tekon masih kita lah tuku nang ngendi. Setelah saya bikin, saya kemas, bayanganku buyar sama sekali. Bener. Seminggu tak tunggu kelong 1 bungkus. 1 minggu lagi, lumayan tambah 2 bungkus. Akhirnya 50 kg itu habis dalam waktu berapa? 4 bulan. Dusok iki aku lek rekoso kayak ngene, patang sasi ya gintek 50.000. Berarti ini 200.000. Akhirnya enek tonggo teparu sing kanca-kanca. Alah kowe iki timbang kaya ngono lah gridekmu malah mbok tinggalke. Dit 200.000 mbok openi petang sasi kowe kelangan dit jutaan. Nek kowe ninggal selama 4 bulan otomatis gaji kita berapa? Misalnya 1 juta. Berarti udah 4 juta. Kita menghilangkan 4 juta demi 200.000. Tapi saya tetap yakin, apa-apa. Akhirnya saya menggandeng Mas Dwi. Wih, tolong supaya gambar apa teh kuwi itu menarik seperti apa. Akhirnya yang Dwi digambarke. Oh, dibikinkan label. Gen patut yo seperti ini. Isi tak bilang, akhirnya gur trimo tak print nih nganggo printer Canon sing biasa nih, wah sing garis-garis yang mana kene. Penampilan isih, itu minim sangat minim. Nah dari situlah akhirnya digambar gitu, yang rada patut, buat dicetake. Waktu itu jenenge saya yang Solo ki arang-arang ngerti. Iki ngon percetakan sing ngendi masih awam, jadi kurang ngerti. Wis pokoke enek printer ya tinggal. Nah dari situlah mulai sedikit ada yang mengenal. Akhirnya saya juga, wah ini aku di Facebook kok. Tak perkenalkan di Facebook, tak perkenalkan di mungkin di saat mungkin saya pergi kemana-mana seperti Mas Babang tadi. Gawake konco, gawake sedulur, gawake teh. Duwene teh yo sisane gawani teh. Aku duwene teh kono gawani kethok ya ora mungkin. Nah, ya mungkin misalnya ijo pun paling ya nyanggone Mas Salim, Mas Bambang, Mas Akor yang aku enek kethok. Nah. Tapi saat itu saya punya teh ya wis. Akhirnya dengan berkembangnya waktu mulai dikenal dan teman-teman banyak yang memposting, mulai teman mengenal, akhirnya sampai sekarang berkembang. Alhamdulillah. Ini bukannya apa, ini mudah-mudahan ini menjadi pemicu semangat. Alhamdulillah untuk sampai saat ini kapasitas produksi saya kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 ton per bulan. Ya, jadi kan ya gue mau geteh-geteh ora apa-apa diece karepmu. Ibaratnya iki kok ora payu iso ora apa-apa. Tapi kalau karena itu tadi segala sesuatu saya jalankan niki aku seneng. Niki saya niati dengan ikhlas.
karena aku seneng, aku seneng gini gue teh. Ya akhirnya seperti itu. Seperti Mas Naman, Mas Bambang, Mas Salim dan teman-teman yang lain ini akhirnya kan mulai merambah apa sih potensi yang ada di Kemuning. Karena hanya teh saja, ayo mosok teh ngombe ini teh lah, tapi cemilannya opo kan belum ada gitu kan. Akhirnya Mbak Tari bikin ya, untuk kekinian sampean makaroni yus ini tuku makaroni neng pasar ngono kae digoreng wes tadi. Nah ini udah matang ya Mbak Tari ya, udah matang. Nah ini makaroni yang udah matang dan ini bahan bakunya, bahan dasarnya dari ubi ungu. Nah, potensi lagi wilayah yang ada di Kemuning. Jadi bagaimana kita mengangkat potensi yang ada di Kemuning dan punya nilai jual tinggi. Ini mungkin pohon gelondongan, mungkin sekilo 3.000 sampai 4.000 rupiah ya Mbak Tari ya. Nah, tapi kalau dengan dikemas di model seperti ini, di inovasi seperti ini, kan mulai nilai jual tinggi. Mungkin ini pinten Mbak Tari? 30.000 ini bahan nggak nyampe 1 kilo. Ya kan? Nggak nyampe 1 kilo bisa terjual dengan. Nah ini kan karena apa? Karena inovasi, ide kita, kreativitas kita untuk menaikkan nilai jual. Akhirnya apa? Bisa meningkatkan ekonomi kita. Bukan hanya kita sendiri, akan berdampak kepada seluruh warga masyarakat yang lain. Contohnya sing ditukoni, biasanya telone nek dituku neng jobo didol, ini paling 2.000 tekani 3.000 gandeng. Saya katakan tadi yaitu kita khusus gadok frozen sama singkong frozen. Kita fokus ke dua macam itu, karena kalau yang lain itu harus perlu belajar lagi, karena kita yang melakukan yang sudah bisa aja gitu. Terus pemasarannya itu caranya bagaimana? Udah sampai mana aja gitu? Oke. Dulu pertamanya itu diketawain. Masalahnya kalau di tangga itu nggak laku. Masa dulu kan tak jual 10.000 Pak. 10.000 teman tukangnya geduk, tukangnya beras. Jadi kalau jualan di tetangga itu nggak laku, di rumah nggak laku. Maka saya yang buangnya ke Solo. Jadi langsung ke Solo buangnya. Ya wis. Pertama ya door to door. Habis itu kok banyak yang pesan, akhirnya ada yang wes mesane Mas yang kowe rene lumpun nang aku piye. Ya wes jadi akhirnya dapat reser 1. Kan enggak. Nah, alhamdulillah ini sekarang sudah Palur, Solo, Boyolali, Sragen. Kalau produknya itu sudah sampai Irian. Kalau ke barat sudah sampai Palembang. Kalau Palembang kemarin saya bingung juga nih Pak, mungkin jadi kok nanti untuk permintaan itu banyak Pak di luar kota. Kayak Surabaya, terus Bali, terus Banyuwangi itu banyak. Cuma kirimnya yang susah. Kemarin saya kirim ke Palembang itu kebetulan kan saya kan lama di Palembang Pak, tahu apa maksudnya itu transportasi yang suruh Palembang kan. Jadi saya kemarin itu lewat bis itu 50 bungkus aman Pak sampai sana Pak. Iya, nggak masalah. Itu dari jam 8 pagi sampai besok malam jam 11 baru nyampe. Itu tidak merubah rasa juga, pokoknya masih aman. Tapi itu dengan catatan langsung, maksudnya saya lewat supir bis langsung dibawa maksudnya. Ya, nggak transit, bisnya bis langsung. Nah saya kalau lewat jasa pengiriman kan nggak berani, takut numpuk di gudang itu Pak. Jadi nggak berani. Ya, mungkin ada nanti untuk pengiriman yang khusus frozen atau gimana, mungkin membantu sekali untuk kita untuk ngirim-ngirim keluar kota Pak. Permintaan banyak, cuman ngirimnya yang susah. Enggak, Pak. Pak, dalam 1 bulan itu bisa habis berapa kilo singkong? Dulu waktu sebelum lebaran itu sampai tele-tele. Permintaan banyak, nggak bisa ngelayani. Jadi 1 minggu itu baru bisa ngelayani Pak. Jadi pesan sekarang 1 minggu baru dapat. Karena banyaknya permintaan waktu itu. Nah waktu itu
karena kita baru orang 7 yang bikin itu 1,5 ton 1 bulan. Ya mungkin habis lebaran ini memang agak loyo nih Pak, maksudnya itu hampir 50% berkurang Pak, kena dampak corona. Ya. Nah, kemudian kan dijelaskan asal muasal ini idenya dari mana dulu. Setelah itu baru diterangkan prosesnya bagaimana agar orang mengenal, agar semakin tertarik. Setelah proses nanti dilanjutkan dengan bagaimana cita rasanya. Nah, setelah cita rasa ini ada dibandingkan dengan kalau dengan keripik lain bagaimana ini perbedaannya, sehingga orang akan semakin tertarik untuk membaca. Akhirnya apa? Akhirnya ketika orang membaca tertarik, akhirnya kepingin membeli. Nah, ini sebuah cara bagaimana kita mengemas sebuah produk-produk UMKM ataupun promo pariwisata dalam sebuah berita, sehingga nanti pembaca itu akan tertarik ketika disajikan. Nah, ini penting sekali karena ketika ada informasi yang menarik dalam sebuah berita dan dibaca oleh masyarakat khalayak umum, itu pariwisata ibaratnya menika neng jero leng pun akan dicari. Itulah karena apa? Karena memang kepiawaian berita itu, sehingga di dalam sebuah moto di jurnalistik itu, tulisan pena itu bisa menghancurkan dunia. Satu peluru bisa menghantam satu orang, tetapi satu tulisan bisa menghantam seluruh dunia. Karena ini sangat-sangat efektif sekali. Oleh karena itu, di dalam menjaga keefektifan tersebut, kami harapkan nanti ketika menulis juga dengan karya-karya yang baik, yang tetap didasari apapun namanya, baik itu sebuah informasi itu harus berdasarkan pada undang-undang tentang jurnalistik. Karena pada dasarnya undang-undang itu yang mengacu kita kepada real etik sebuah nilai karya jurnalistik. Sehingga ketika disajikan tidak mengandung nilai hoax atau bohong. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, sedikit sekali tetapi mudah-mudahan bisa bermanfaat.